Buat yang belum tahu, pesawat adalah alat transportasi yang paling aman di dunia. Dari website travelandleisure.com, kemungkinan lo kecelakaan ketika naik pesawat adalah 1/10.000. Yang artinya dari 10.000 penerbangan, cuma ada 1 penerbangan doang yang mungkin bakalan kecelakaan. Maka dari itu, dikarenakan pesawat bisa terbilang sangat jarang terjadi kecelakaan, begitu ada kecelakaan, pastinya menjadi trending topik. Nah, pada kisah nyata mengerikan kali ini, gue bakal membahas salah satu kejadian mengerikan yang terjadi di pesawat. Gue sengaja mengangkat cerita kecelakaan pesawat ini dikarenakan narasumber dari ceritanya ini itu tuh mempunyai semacam ramalan, semacam feeling, semacam firasat bahwa pesawatnya ini bakalan mengalami kecelakaan, mirip seperti cerita di dalam film Final Destination. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 17 April tahun 2018 lalu, ada seorang wanita berumur 42 tahun yang bernama Holly Maki. Holly pada hari itu ingin pulang kampung ke rumah keluarganya yang ada di Oklahoma, Amerika Serikat. Diketahui ya, hari itu Holly mempunyai 2 jadwal penerbangan. Penerbangan yang pertama itu akan membawa Holly dari bandara di kota New York menuju ke bandara yang ada di kota Dallas, Amerika Serikat. Penerbangan pertama ini kurang lebihnya durasinya adalah 4 jam. Lalu di penerbangan kedua, Holly bakalan naik pesawat dari bandara yang ada di kota Dallas menuju ke bandara yang ada di kota Oklahoma, Amerika Serikat. Penerbangan kedua ini kurang lebih durasinya adalah 1 jam. Bisa dibilang ya, hari itu merupakan hari yang panjang karena untuk pulang kampung aja Holly mesti naik pesawat sampai 2 kali. Walaupun begitu, dia udah sering melakukan hal ini, jadinya buat dia biasa lah ya. Namun untuk kali ini dia mendapati kejadian yang gak biasa nih. Singkat cerita, pas Holly boarding atau naik pesawat ya, dia entah kenapa kayak punya firasat yang gak enak. Dia kayak punya firasat untuk kekeh kalau dia mesti duduk di kursi bernomor 14C. Kebetulan kursinya itu sejajar dengan pintu darurat dan ada di tengah lorong kursi penumpang. Biasanya Holly selalu memilih kursi yang ada di pinggir jendela supaya dia bisa melihat keadaan di luar pesawat dan juga bisa senderan gitu untuk tertidur selama penerbangan. Cuman kali ini enggak deh, kayak ada firasat gitulah. Nah, sedikit info ya, maskapai penerbangan yang ditumpangi Holly pada penerbangan pertama ini bernama Southwest Airlines. Mekanisme pembagian kursi penumpang di maskapai Southwest Airlines ini tuh agak berbeda dengan maskapai penerbangan di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia, kalau lo mau pesen tiket pesawat, lo pesen juga tuh nomor kursi yang bakalan lo dudukin. Nantinya pas boarding, lo mesti duduk di kursi yang lo pesan, gak boleh pindah-pindah atau tuker-tukeran. Hal ini berbeda dengan Southwest Airlines. Ketika lo pesan tiket, lo tidak mendapatkan nomor kursinya, melainkan lo bebas duduk di mana aja asalkan sesuai dengan kelas tiket lo. So bisa dibilang kursinya itu kayak rebutan, kayak siapa cepat dia yang dapat. Nah, Holly pas boarding itu punya firasat kalau dia mesti duduk di kursi nomor 14C. Begitu dia duduk, dia simpan tuh tasnya lalu duduk rapih menunggu pesawat dan orang-orang yang lagi boarding. Gak lama kemudian ada nih satu wanita nyamperin Holly dan bertanya, "Maaf Bu, apakah kursi di sebelah ibu kosong?" Holly menjawab, "Oh, kosong kok. Silahkan. Ya udah deh, wanita ini duduk di kursi sederetan Holly di dekat jendela, persisnya di kursi nomor 14A. Diketahui ya, wanita ini bernama Jennifer Riordan. Begitu Jennifer duduk, dia langsung pakai seat beltnya dan mengeluarkan buku bacaan dari tasnya. Setelah itu dia duduk rapi melihat keluar dari jendela pesawat dan menunggu pesawat yang lagi boarding. Gak lama kemudian ada lagi nih seorang remaja perempuan yang menghampiri Holly. Remaja perempuan ini kita sebut saja namanya sebagai Fulana. Pas itu Fulana nanya ke Holly kayak, "Maaf Bu, kursi di tengah ini apakah kosong?" Holly menjawab, "Oh iya kosong. Silakan. Ya udah deh, Fulana duduk tuh di kursi kosong yang ada di antara Jennifer dan Holly, persisnya di kursi nomor 14B. Begitu Fulana duduk, dia meletakkan tas lempangnya lalu fokus aja tuh dengan handphonenya. Singkat cerita ya, pada hari itu kursi di barisannya Holly ini terisi penuh. Di kursi 14A itu ada Jennifer, di kursi 14B ada Fulana, dan di kursi 14C ada Holly. Nah, dikarenakan kursi sederetannya ini udah pada terisi penuh semua, Holly ini pasang tuh seat beltnya dan duduk rapih nunggu pesawat yang lagi boarding lah. Gak lama kemudian muncul perasaan yang gak nyaman kepada Holly. Holly tiba-tiba aja kayak pengen pipis. Dia pengen ke toilet. Cuman dia tahu kalau dia nggak bisa ke toilet sekarang karena pesawatnya lagi boarding. Sebagaimana yang lo tahu ya, pesawat kalau lagi boarding itu penumpang pesawat harus segera duduk rapi dulu di kursinya masing-masing. Begitu pesawat udah take off dan udah stabil mengudara,
baru deh toilet pesawat itu bisa digunakan. Ya udah deh, untuk mengalihkan perhatiannya ya dari perasaan kebelet pipis ini, Holly itu ngeluarin iPad buat baca-baca berita. Lama kemudian pesawat pun berjalan menuju ke landasan pacu. Di saat yang bersamaan muncul deh pramugari di depan barisan kursi penumpang. Pramugari ini lalu menyalakan mikrofonnya dan mulai menjelaskan tentang safety. Nah, biasanya ya kebanyakan dari orang yang udah biasa naik pesawat itu udah paham betul lah dengan safety di pesawat. So, kebanyakan dari orang-orang yang ada di pesawat ini pada kayak mengabaikan presentasi dari pramugari. Walaupun begitu, entah karena firasat apa ya, Holly ini menutup iPad-nya dan memperhatikan betul tuh presentasi safety dari pramugari. Holly merasa kayak aduh, kayaknya gue mesti perhatiin nih, kayak gue harus dengerin nih presentasi safety ini. Begitu presentasi dari pramugari udah selesai, pesawat pun udah sampai tuh di landasan pacu dan mulai berjalan ngebut. Holly, Fulana, dan Jennifer ini semua menaruh buku dan juga gadgetnya, lalu duduk tegak gitu ya, bersiap-siap dengan pesawat yang lagi take off. Pas Holly melirik ke arah jendela, dia bisa melihat tuh di jendela tuh ada sayap pesawat dan juga pemandangan di mana pesawatnya itu semakin lama tuh semakin menukik naik dan take off sudah. Pesawat pun berhenti menukik tuh, naik dan mulai terbang mendatar. Pas itu Holly melihat kayak menunggu lampu seatbelt itu ya di atasnya dia untuk mati. Lampu seatbeltnya ini kalau masih menyala, maka penumpang pesawat itu wajib untuk duduk dan menggunakan seatbeltnya. Kalau lampu seatbeltnya ini udah mati, maka itu pertanda bahwa pesawat sudah stabil, penumpang boleh melepas seatbeltnya dan atau mau pergi ke toilet. Pas ini ya Holly kayak gregetan karena kayak dia tuh udah kebelet pipis, kayak semenjak boarding tuh udah nggak enak nih, udah kebelet nih. Dia nungguin tuh lampunya ini tuh kayak aduh cepetan mati dong, gue pengen ke toilet nih. Cuman anehnya, walaupun pesawat udah terbang stabil, kok lampu seatbeltnya ini nggak mati-mati. Ketika Holly lagi duduk gelisah gini ya, Jennifer ini notice dengan gelagatnya Holly. Jennifer nanya tuh kayak, kenapa bu, kok gelisah banget? Holly bilang, aduh iya nih bu, pengen ke toilet, cuman aduh lampunya tuh masih nyala nih, masih nggak bisa nih. Jennifer ini kayak senyum gitu ya, kayak memaklumi situasi dan bilang palingan ya sebentar lagi mati kok dan bisa ke toilet, kayak hahaha gitulah. Setelah interaksi yang singkat, Jennifer mengambil buku bacaannya dan duduk tenang lagi. Fulana yang duduk di antara Jennifer dan Holly ini cuek aja, kayak masih ngeliatin HP-nya dari awal penerbangan sampai momen ini. Holly yang duduk gelisah ini mulai nengok tuh ke depan, ke belakang, ke samping, dan ke penumpang lainnya. Holly bisa aja nekat tuh ya membuka seatbelt lalu berjalan menuju toilet. Cuman dia nggak mau melakukannya karena pertama, dia masih punya firasat yang aneh yang sulit dijelaskan. Lalu yang kedua, takutnya pas dia sampai di toiletnya ini masih belum bisa digunakan atau dia dihentikan gitu sama pramugari. So ya udah deh, mau nggak mau Holly nurut aja lah sama lampu seatbeltnya. Pas dia melihat sekeliling pesawat, dia merasa kalau nggak ada juga nih penumpang yang bangun, masih pada duduk semua. Pramugari di ujung barisan kursi penumpangnya terlihat masih duduk juga tuh. Dirasa ini semua orang masih pada duduk ya, Holly punya feeling nih kalau dia tuh mesti nunggu agak lama nih untuk bisa ke toilet. Bener dong, tiba-tiba aja muncul suara dari loudspeaker pesawat. Suaranya ini adalah suara dari pilot pesawat yang bilang bahwa pesawatnya itu memang udah terbang stabil di udara. Cuman sebaiknya para penumpang itu stay di kursinya masing-masing, dikarenakan mungkin akan ada turbulence atau goncangan di pesawat. Holly ini kayak, aduh pengen pipis nih, udah gregetan nih. Nah, dikarenakan Holly mesti nunggu agak lama lagi ya udah deh, untuk mengalihkan perhatiannya, dia ambil lagi iPad-nya untuk baca-baca lah. Pas Holly mau ngambil iPad-nya, tiba-tiba aja dia dikagetkan dengan suara 2 dentuman ledakan yang keras. Suaranya ini keras banget sampai kupingnya itu pengang. Suara dentumannya ini berasal dari sebelah kirinya Holly, tapi gak tahu sumbernya itu dari mana. Lalu sekian detik kemudian muncul suara mendesing seperti suara vakum gitu ya, yang dibarengin dengan hembusan angin yang sangat kencang. Udara di sekitaran Holly juga entah kenapa itu menjadi sangat dingin. Gak lama kemudian pesawatnya ini tiba-tiba aja miring atau oleng ke kiri, dan di saat yang bersamaan juga masker oksigen ini pada turun tuh di hadapan penumpang. Holly dan juga penumpang lainnya yang tadinya lagi pada duduk tenang ini mulai saling menengok ke satu sama lainnya, kayak pada kaget, pada panik. Ini ada apa ini ya? Holly yang di depan mukanya itu ada masker udara itu pengen ambil, cuman dikarenakan panik, bingung, dan juga kebelet pipis, dia kayak nge-freeze, kayak saking kagetnya dia tuh nggak bisa melakukan apa-apa. Beberapa detik kemudian Holly sadar lagi nih, pas dia mau ngambil maskernya dan mau memakaikan ke mukanya ya, dia nengok tuh ke sebelah kiri ke arah Fulana dan juga Jennifer. Pada momen ini Holly tidak jadi tuh pakai masker oksigennya karena
Apa yang Holly lihat pada saat itu sangatlah mengerikan. Ternyata ya, suara dentuman keras pertama yang tadi dia dengar adalah suara dari mesin pesawat yang ada di sayap kiri yang entah kenapa tiba-tiba aja itu meledak. Karena mesin pesawat yang meledak, armor yang melapisi mesin pesawat ini pada pecah tuh. Pecahan dari armor pesawat ini mengenai jendela pesawat yang ada di sebelah kirinya Holly. Nah, suara dentuman keras yang kedua yang tadi Holly dengar adalah suara dari kaca jendela pesawat yang hancur akibat terkena pecahan armor pesawat. Dikarenakan kaca dari jendela pesawat ini pecah total, maka terjadilah perbedaan tekanan udara di antara di dalam pesawat dan juga di luar pesawat. Tekanan udaranya ini menjadikan jendela pesawat yang terbuka itu seperti vakum yang sifatnya adalah menyedot semua hal yang ada di dalam pesawat itu keluar dari pesawat, termasuk juga penumpang pesawat. Nah, apa yang Holly lihat pas dia menoleh ke arah kirinya adalah setengah dari badan Jennifer ini sedang tersedot keluar dari pesawat. Lebih detailnya lagi adalah kepala dan badannya Jennifer ini udah di luar pesawat. Tapi dikarenakan dia masih duduk di kursi dengan seat belt, pinggang dan kakinya itu masih ada di dalam pesawat. Bisa dibilang Jennifer nih kayak nyangkut gitu loh di jendela pesawat yang terbuka. Pas Holly melihat kondisinya Jennifer, Holly dengan tangan kirinya langsung berusaha untuk menarik tubuhnya Jennifer. Dia kayak berpegang erat pada bajunya Jennifer. Lalu tangan kanannya Holly ini kayak menahan tubuhnya Fulana yang duduk di antara Holly dan Jennifer. Hal ini Holly lakukan karena ternyata Fulana ini juga lagi berpegangan kuat sama kursinya. Fulana ini sebenarnya juga lagi kayak hampir tersedot keluar juga. Di momen ini juga Holly dan Fulana langsung teriak meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang mendengar suara mereka karena suara dari vakum dan angin yang ada di dalam pesawat itu begitu keras. Mereka bahkan tidak bisa mendengar suara teriakan dari diri mereka sendiri. Di momen itu juga para penumpang ini juga pada sibuk masing-masing dengan maskernya. Para pramugari juga itu lagi pada membantu para penumpang lain untuk memakaikan masker. Holly dan Fulana juga secara bergantian tuh kayak melambaikan tangannya, meminta perhatian dari pramugari yang ada di depan atau penumpang lainnya. Tapi tidak ada yang notice karena pada dasarnya pada momen ini semua orang pada panik, pada sibuk mempertahankan hidupnya masing-masing di dalam pesawat yang oleng ke kiri dan juga lagi bergetar keras. Bisa dibilang ya pada saat itu nggak ada yang sadar bahwa di kursi barisan nomor 14 ada orang, Jennifer, yang badannya mau kesedot keluar pesawat. Dikarenakan gak ada yang notice, ya udah deh Holly dan Fulana ini mempertahankan posisinya yang masih sedang disedot oleh vakum. Pas itu ya Holly yang lagi megangin Jennifer yang setengah badannya di luar pesawat ini sadar bahwa ini Holly, Jennifer, dan Fulana udah bertahan di posisi ini kurang lebih selama 10 menit. Holly juga sadar bahwa dia nggak bisa menarik tubuhnya Jennifer masuk dikarenakan vakumnya itu terlalu kuat. Gak mungkin lah dia bisa narik badannya si Jennifer. Holly juga notice bahwa Jennifer ini sebenarnya tertahan bukan karena dipegangin oleh Holly, melainkan tertahan karena seat beltnya itu masih dikenakan. Ketika itu ya Holly melepas pegangannya. Dia nggak lagi tuh memegang erat bajunya Jennifer. Holly ini kayak mengelus punggungnya Jennifer, kayak memberitahu bahwa walaupun lo sekarang sedang menderita, lo nggak sendirian. Pas lagi mengelus gini ya, ternyata penumpang yang duduk persis di belakangnya Jennifer, seorang ibu-ibu yang lanjut usia, ini notice dengan keadaannya Jennifer. Dia pun juga ikutan mengelus punggungnya Jennifer berbarengan dengan Holly. Beberapa saat kemudian, pesawat yang tadinya oleng ke kiri sekarang mulai terbang stabil lagi, mendatar. Pas itu penumpang pesawat itu mulai tenang. Di saat yang berbarengan juga, pilot memerintahkan pramugari untuk melakukan pemeriksaan, mengecek kondisi para penumpang. Nah, pada saat pengecekan ini ya, pramugari baru notice tuh dengan situasinya Jennifer. Pramugari lalu bertindak cepat ya. Para pramugari itu berbarengan langsung memindahkan Holly dan Fulana ke tempat yang lebih aman, ke belakang pesawat. Begitu Holly dan Fulana udah berada di bagian yang aman ya, dua orang petugas pemadam kebakaran yang juga adalah penumpang itu menawarkan diri mereka untuk melakukan misi penyelamatan kepada Jennifer. Dua orang petugas damkar ini bernama Andrew Needham dan juga Tim McNitty. Nah, dua orang petugas damkar bersamaan dengan pramugari ini mesti berhati-hati nih dalam misi penyelamatan Jennifer. Mereka mesti berhati-hati karena pas mereka menyelamatkan Jennifer, takutnya adalah malah mereka yang tersedot oleh vakum di jendela pesawat. Singkat cerita, petugas damkar dan pramugari bisa tuh dengan aman ya menyelamatkan Jennifer, menarik masuk kembali Jennifer ke dalam pesawat. Begitu Jennifer masuk lagi, kondisinya dia tuh udah nggak sadar. Dia langsung dibawa ke belakang pesawat dan dilakukan pertolongan pertama. Pada saat pertolongan
pertolongan pertama ya, Holly yang ada di belakang bersamaan juga dengan Fulana, Jennifer, petugas damkar, dan juga pramugari. Dia kayak merasakan perasaan yang super tenang. Gak ada lagi firasat aneh di dalam perasaannya Holly. Dia kayak berpikiran bahwa firasat aneh dan gak enak yang dia rasakan di awal penerbangan merupakan ya kejadian ini. Walaupun ini adalah bencana, dia kayak merasa lega gitu karena bagian terburuk dari kejadian ini itu udah dia lewatin dengan selamat. Gak lama kemudian, pilot memberitahu penumpang untuk bersiap siaga karena akan dilakukan pendaratan darurat di bandara kota Philadelphia, Amerika Serikat. Begitu pesawat udah mendarat, Jennifer ini langsung dibawa oleh pihak bandara untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut. Sayangnya adalah pihak bandara itu mengumumkan bahwa Jennifer telah meninggal dunia gak lama setelah mendarat. Mereka mengungkapkan bahwa Jennifer meninggal dunia akibat benturan benda tumpul di kepala, leher, dan juga tubuhnya. Benturan ini bisa terjadi kemungkinan besar akibat Jennifer yang tiba-tiba aja kesedot keluar dari pesawat. Selain itu juga ketika kepala dan setengah badannya Jennifer sedang ada di luar pesawat, oksigen yang ada di luar pesawat itu sebenarnya tipis banget. So bisa jadi pada momen dimana Jennifer ini nyangkut, dia itu juga nggak bisa bernafas. Beberapa hari kemudian dilakukan investigasi terhadap pesawat Southwest Airlines yang mengalami kecelakaan. Singkat cerita, hasil investigasinya adalah ternyata ditemukan keretakan pada baling-baling yang ada di dalam salah satu mesin pesawat sebelah sayap kiri. Keretakan ini menyebabkan baling-balingnya itu putus dan menghancurkan mesin pesawat bersamaan juga dengan armornya. Armor yang pecah, seperti yang gue ceritakan tadi, itu menghancurkan jendela yang persis ada di samping kirinya Jennifer. Ketika jendelanya hancur, pesawat menjadi terbuka dan terjadilah perbedaan tekanan udara yang ekstrim. Hal ini mengakibatkan sebuah vakum yang menyedot Jennifer keluar dari pesawat. Akibat kecelakaan ini, keluarganya Jennifer itu mendapatkan kompensasi dari pihak Southwest Airlines dengan jumlah yang dirahasiakan. Selain itu juga, Southwest Airlines itu memberikan kompensasi kepada seluruh penumpang pesawat, termasuk juga Holly dan Fulana sebesar $5.000 atau senilai 75 juta rupiah dan voucher sebesar $1.000 atau senilai 15 juta rupiah untuk penerbangan selanjutnya. Holly ketika dilakukan interview bercerita pada saat dia sedang di bandara, pas lagi nunggu check-in dia sebenarnya udah ada firasat yang gak enak. Dia merasa kayak penerbangan dia yang kali ini tuh agak beda. Kayak ada hal buruk yang bakalan terjadi deh. Cuman dia cuek aja karena dia udah biasa terbang dan dia mesti cepet-cepet sampai ke rumahnya karena ada acara keluarga. Nah, untuk menenangkan firasat gak enaknya, Holly memutuskan untuk membeli kopi segelas besar. Begitu kopinya udah jadi, dia duduk lagi tuh nungguin check-in sambil juga baca-baca iPad. Tanpa dia sadari, ternyata pihak maskapai itu sudah melakukan proses check-in tuh. Ya udah deh, mau nggak mau dia langsung ngabisin tuh segelas kopi besarnya dan antri untuk check-in. Begitu dia masuk pesawat, ternyata kursi di bagian depan pesawat ini udah pada penuh semua, udah pada keisi semua. Holly dikabarkan suka duduk di bagian depan pesawat karena di bagian duduk di depan nantinya dia bisa keluar duluan dari pesawat. Ya udah deh, Holly jalan terus tuh sampai ke baris belakang pesawat. Pas itu kebetulan baris yang kosong adalah baris ke-14. Nah, Holly tadinya mau duduk di kursi 14A, kursi yang persis di samping jendela pesawat. Holly kebetulan suka duduk di samping jendela pesawat karena yang tadi gue ceritain dia bisa kayak senderan gitulah sambil tiduran di jendela. Cuman dia ingat kalau dia tuh baru aja minum langsung kopi 1 gelas besar. Dia memprediksi nih kalau dia bakalan bolak-balik toilet pada saat penerbangan. Nah, kalau dia duduk di kursi 14A di dekat jendela dan dia bolak-balik ke toilet, dia takut ganggu penumpang yang duduk di sampingnya nanti. Lagi pula ada firasat gak enak aja tuh dengan kursi 14A. Ya udah deh, pada momen ini dia memilih untuk duduk di kursi 14C di tengah lorong kursi penumpang. Dengan begini, kalau dia mau bolak-balik ke toilet, dia nggak perlu mengganggu penumpang yang ada di sampingnya. Dan seperti yang gue ceritain bener banget, kursi di 14A yang tadinya mau didudukin Holly malah terjadi bencana. Ternyata perasaan atau firasat yang Holly rasakan dari awal penerbangan itu emang benar adanya. So, itu adalah cerita lengkap dari seorang yang kesedot keluar dari pesawat. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership dari Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.